Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante. Waktu membaca sejarah itu, kok begitu ya Bung Karno ini? Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan, setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, enggak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Nggak apa-apa, survei dulu nggak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar kalau dulu, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Nah, berdasar itu lalu pada tanggal 3 November pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden tertanggal 3 November tahun 1945 yang isinya begini: kepada seluruh rakyat Indonesia dipersilahkan membentuk partai politik yang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berdasar kelompok aspirasinya. Weekend sebanyak-banyaknya nanti ikut pemilu, kata Bung Hatta. Nah, disitulah lalu bermunculan partai politik yang kemudian sesudah diseleksi pada tahun 55 ikut pemilu. Nah, disitulah masalah mulai terjadi, saudara. Karena waktu itu kan ribut tuh, kenapa kok dulu Piagam Jakarta kok enggak jadi Pancasila ya? Siapa nih yang mengubah? Terjadi perdebatan. Ya udahlah, nanti selesaikan di pemilu. Jadi pemilu 55 kita perdebatkan lagi ini. Terjadi perdebatan lagi. Mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59. 3,5 tahun berdebat, ganti ideologi, ganti tidak bisa tercapai. Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik di mana-mana. Partai politik saling gotok-gotokkan. Di suatu tempat membentuk front Islam, yang lain membentuk front Pancasila, yang lain membentuk barisan pendukung Soekarno. Bangsa ini mau pecah. Oleh sebab itu kemudian Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Saudara, waktu itu kita
agak marah kali ya waktu membaca sejarah itu. Kok begitu ya Bung Karno ini? Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak, negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah. Kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan. Setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, udah pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Nggak apa-apa, survei dulu nggak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar. Kalau dulu udah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Itu yang menentukan pemenang. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi. Sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya saya katakan, saudara sekalian, jadi kita ini, saudara sekalian, mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut. Zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja biar enggak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga. Tidak ikut ketentuan undang-undang dasar. Pemilunya sekarang sudah baik, saudara. Udah baik. Masih curang? Ya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain, sehingga saling gugat. Nggak ada pemerintah. Loh, KPU nggak beres. KPU itu bukan pemerintah, KPU itu yang membentuk DPR. Hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi saudara, dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi, sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi, bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua. Lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai, untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua bisa aja kalau dengan lurah, kenal dengan lurah itu,
menjadi wakil dari Jawa Timur karena suaranya bisa diatur. Sekarang saya kemarin cerita di PDIP begini, saya bilang itu ada kejadian lucu tuh. Menurut undang-undang Susduk MPR, DPR dan DPRD, susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD di tahun 1997 disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai harus punya minimal 1 orang wakil di dalam fraksi itu. Tiba-tiba karena pemilunya tidak adil, bersemangat nih PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada masih menjadi bagian dari itu tapi udah pecah. PDI dikerjain. Apa? Di Sumatera Utara ternyata PDI hanya dapat 10 kursi di seluruh Indonesia, hanya dapat 10 kursi dari sebelumnya 44 kursi, tinggal 10 karena dikerjain sedemikian rupa. Akhirnya apa? Sesudah pemilu diumumkan kaget, loh ini kalau kursinya hanya 10 bertentangan dengan undang-undang Susduk, kan katanya setiap komisi harus ada 1 wakil. Nih PDI hanya 10, terus siapa nih wakil satunya? Saudara ndak pakai pemilu ulang, tiba-tiba diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara Kaharudin Nasution. Di Sumatera terjadi kesalahan perhitungan sehingga PDI menjadi tambah 1 kursi, genap 11 sekarang. Ndak pakai pengadilan tuh langsung dapat kursi. Karena apa? Semuanya sudah direkayasa. Saudara pasti masih ingat baca media hasil pemilu tahun 97, pemilu terakhir Orde Baru. Nah sekarang kan nggak bisa begitu. Nah oleh sebab itu bagaimana ya kita ini sekarang memperbaiki, sehingga kalau saya rangkum dulu banyak parpol berkelahi hampir membuat negara pecah. Bung Karno mengeluarkan dekret yang sudah direnung-renungkan sekarang, ternyata Bung Karno itu ada benarnya. Kalau enggak, waktu Bung Karno itu kan integrator, saudara. Kalau melihat tuh bangsa mau pecah, ambil dia tindakan dengan risiko apapun, ambil. Tapi lu dianggap salah, menimbulkan apa? Oh ini konstitusi enggak jalan, sehingga terjadi perdebatan di Orde Baru. Kita ini mau membangun stabilitas atau demokrasi? Kalau demokrasi seperti zaman Bung Karno tidak stabil. Kalau stabilitas dibangun, ekonomi tumbuh. Lalu dikatakan untuk sementara milih pertumbuhan ekonomi, demokrasi dikecilkan dulu. Itu resmi keputusan Seminar Angkatan Darat di Bandung tahun 1966. Saudara. Nah, itu masalahnya. Kemudian di Orde Baru disederhanakan agar partai tidak terlalu banyak instruksi, modal asing susah masuk. Kalau tidak ada stabilitas, maka zaman Orde Baru hebat tuh, tumbuh ekonomi rata-rata setahun 7%. Tetapi karena demokrasinya tidak ditumbuhkan, kekuatan rakyat tidak dibangun, ketika terjadi krisis moneter jatuh paling cepat dan sembuh paling lama. Negara lain juga kena tuh krisis moneter, tetapi mereka setahun 2 tahun udah pulih. Indonesia sampai bertahun-tahun tidak pulih dari krisis waktu itu. Karena apa? Demokrasinya tidak dibangun, katanya karena ingin pertumbuhan. Nah sekarang kita lalu melakukan reformasi, buka lagi demokrasi, lalu muncul demokrasi transaksional. Saya dulu kan di marah-marahi orang, demokrasi jadi apa? Terjadi pergeseran. Saya pernah melakukan studi, setiap perubahan suatu rezim, suatu era, hukum itu berjalan baik, tapi sesudah sekian lama hukum menjadi jelek karena kontrolnya berubah. Coba awal kemerdekaan bagus hukumnya, tapi lama-lama timbul konflik. Awal demokrasi terpimpin, semua tertib, tapi lama-lama terjadi kesenangan berkepanjangan. Awal Orde Baru hebat,
kebebasan pers, undang-undang DPR apa diatur semua, bagus. Awalnya minimal tahun 66 sampai tahun 69 bagus, mulai pemilu 71 mulai jelek. Era reformasi juga bagus banget, tapi lama-lama terjadi degradasi. Nah, ini yang harus kita perbaiki, saudara. Saudara sekalian, kalau kita teliti lebih lanjut, reformasi di awal periode era reformasi itu kan kehidupan partai politik itu bagus banget. Pemilu terbaik sesudah Orde Baru adalah pemilu era reformasi pertama tahun 99, di mana PDIP menang mutlak dibandingkan yang lain lah, 36%. Yang lain dibagi ke sekian banyak partai, tapi 36% diambil PDI sendiri. Karena demokrasinya waktu itu bebas. PDI banyak pendukungnya, menang. PDIP dipimpin Bu Megawati menang. Dan saudara coba lihat, pemilu yang baik, hasil pemilu tahun 99 sampai 2004. Tidak ada korupsi. Bagus, DPR-nya bagus, produknya bagus-bagus, lahir undang-undang KPK, undang-undang MK, undang-undang Komisi Yudisial. Korupsi tidak ada. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan, tidak ada kasus korupsi saat itu. Zaman Habibie tidak ada korupsi baru, takut semua. Jangan Mbak Mega juga korupsi, tidak ada. Mungkin ada persoalan penjualan aset yang apa? Ya itu kan bukan korupsi, bisnis. Tapi korupsi yang bersungguh-sungguh kemudian muncul sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Di situ mulai timbul politik uang. Saudara, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saudara, parpol itu adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Oleh sebab itu partai politik harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya. Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Iya, begini saudara. Kalau negara berubah ke monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun, kalau monarki itu potensi kesewenang-wenangannya besar, sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol. Partai politik dalam ide kita itu dibangun untuk salah satunya adalah rekrutmen kepemimpinan bangsa. Oleh sebab itu partai politik itu harus ada, tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Saya calonkan ini, kalau ini kalah lalu pecah, nggak boleh. Yang menangnya harus diterima sebagai produk persaingan yang fair. Di dalam kita bernegara, jadi bukan saling memfitnah, saling membantai. Sudahlah, sayang, kalau memang pilihanmu yang menang dipilih oleh rakyat, kita akui bersama. Anda mau bergabung boleh, beroposisi juga boleh, tapi oposisi itu ada batas-batas konstitusionalnya juga. Yang penting partai sehat, parlemen sehat. Saudara,